Memiliki hunian dengan pekarangan berkontur lanskap maupun aquascape seperti kolam atau taman air, layaknya memindahkan suasana alam alamiah ke rumah. Jika memiliki lahan yang relatif luas, bisa menerapkan water gardening atau taman air, ataupun bila rumah kita kecil sederhana bisa cukup menerapkan kolam water disc garden. Kolam taman air bundar atau sejenisnya yang dapat dibeli instan di gerai tanaman hias. Biasanya kita akan mengisinya dengan ikan hias. Namun lebih indah lagi bila juga mengisinya dengan tanaman hias air, pancuran atau miniatur air terjun menggunakan pompa air maupun humidifier semacam mesin pembuat kabut dan sebagainya. Niscaya kita akan betah berlama-lama duduk memandang keindahannya. Tanaman hias air bisa digolongkan menurut fungsi dan medium penanamannya. Ada yang menjadi tanaman oksigenasi, tanaman pinggir, tanaman air dalam, tanaman air mengapung, dan juga tanaman lumpur. Penting untuk mengetahui tanaman air apa yang cocok di kolam kalian. Kali ini kita akan bahas 19 tanaman hias air untuk memperindah kolam atau taman air. Istilahnya water gardening. Eceng gondok. Tanaman ini paling mudah didapat bahkan tak perlu beli. Biasanya dapat kita jumpai tumbuh di sungai-sungai, danau atau perairan air tawar yang tenang lainnya. Bernama ilmiah Eichhornia crassipes, eceng gondok memiliki bunga yang indah. Namun pertumbuhannya yang invasif bisa jadi hama jika tak dirawat. Maka ambillah 1 atau 2 saja untuk kolam taman air. Dalam beberapa minggu akan berkembang semakin banyak dan tetap batasi populasinya agar tidak berkembang semakin invasif memenuhi kolam. Teratai, lili air. Teratai juga biasa kita jumpai sebagai tanaman hias air di kolam. Bernama ilmiah Nymphaea. Teratai atau sebagian orang menyebutnya water lily atau lili air selain memiliki bunga yang indah, bentuk daunnya yang lebar bisa sebagai tempat berteduh ikan-ikan saat sinar matahari terik. Lili hujan. Lili hujan atau rain lily atau Zephyranthus, bentuk daunnya memang seperti rumput biasa. Namun bunganya cantik berwarna pink keputihan hingga putih kekuningan dan warna-warna baru lainnya hasil hibridisasi. Lili hujan tepatnya ditanam di tanah di pinggir kolam. Bukan tepat di perairannya ya guys. Papirus mini. Kalian boleh saja memakai jenis papirus besar jika lahanmu cukup. Namun jika untuk kolam mini atau water disc garden lebih bijak bila menggunakan dwarf papirus atau papirus mini. Karena daunnya yang seperti jarum lebih lembut saat disentuh. Bunga lobelia cardinal. Tanaman ini juga biasa ditanam di pinggiran kolam. Lobelia cardinal mekar di akhir musim panas. Bunganya cantik berwarna merah serta mengandung nektar yang disukai oleh hewan seperti kupu-kupu dan burung kolibri. Semakin menambah keasrian lingkunganmu jika sampai didatangi kupu-kupu dan burung kolibri. Tanaman mosaik memiliki daun yang tumbuh menyebar hingga menyerupai bentuk mosaik.
Tanaman bernama ilmiah Ludwigia sedioides ini masuk golongan tanaman hias terapung seperti halnya teratai ataupun eceng gondok. Kombinasi warna hijau dan agak pink pada batang daunnya terlihat eksotis berada di kolam. Tanaman mata lele, duckweed, lemna, watermeal, wolffia. Duckweed atau dalam nama lokal biasa disebut mata lele merupakan tumbuhan air berbentuk kecil dalam jumlah banyak. Tanaman ini cocok untuk kolam kecil semacam water dish garden. Untuk kolam lebih besar berisi ikan, tanaman ini bisa sebagai makanan ikan bahkan bebek. Dalam jumlah besar duckweed bisa memperbaiki kualitas perairan dari polutan. Sedangkan watermeal atau wolffia sebenarnya merupakan varietas yang berbeda dengan duckweed. Wolffia lebih kecil lagi tanpa memiliki akar, tumbuh berkoloni dan juga disebut sebagai buah terkecil sedunia. Varietas ini juga sebagai pakan alternatif ikan dan unggas. Melati air. Melati air atau Echinodorus palaefolius adalah tumbuhan air yang memiliki bunga mirip dengan melati. Tumbuhan ini tidak mengambang di air ataupun tumbuh di tanah pinggiran kolam, namun tumbuh di lumpur perairan. Bunga seroja atau lotus. Bunga seroja atau lotus juga jadi pilihan untuk menghias kolam atau taman air. Sekilas orang awam mengira bahwa bunga ini adalah teratai. Namun seroja daunnya lebih kecil daripada teratai yang berdaun lebih besar. Daun seroja juga tidak menempel di air, sedangkan teratai daunnya menempel mengapung di air. Bambu air. Bernama Latin Equisetum hyemel, bambu air adalah tumbuhan yang masuk dalam jenis paku-pakuan. Terlihat seperti bambu berukuran mini, hanya saja di ujungnya meruncing tanpa dedaunan. Habitat aslinya tumbuh di kolam berlumpur atau rawa-rawa. Kapu-kapu, apu-apu, kiambang atau selada air. Pistia straciotes masyarakat lokal ada yang menamakan kapu-kapu apu-apu kiambang atau selada air, juga biasa digunakan dalam aquaponik maupun aquasekap. Bentuk daunnya seperti selada, hanya saja lebih kecil, hanya seukuran telapak tangan. Kala lili memiliki daun hampir mirip eceng gondok, sedangkan bunganya ada yang berwarna putih, merah, biru, kuning, dan sebagainya serta mirip moncong trompet. Dia biasa tumbuh di pinggiran perairan yang basah. Ganggang rantai atau hidrilla. Berbeda dengan tumbuhan lainnya yang tumbuh mengapung atau di pinggiran kolam yang berlumpur, ganggang rantai justru tumbuh di dalam air. Ganggang rantai biasa dimanfaatkan sebagai hiasan akuarium ataupun aquasekap. Selain sisi ornamental, ganggang hydrilla juga sebagai oksigenasi untuk biota di dalamnya. Semanggi. Semanggi atau Marsilea adalah tumbuhan dari jenis paku-pakuan. Habitat aslinya di perairan berlumpur seperti di persawahan maupun rawa-rawa. Selain dimanfaatkan sebagai hiasan aquasekap, semanggi juga bisa dikonsumsi sebagai pecel semanggi. Lidi air memiliki
Memiliki nama lain bulrush atau cattail, ekor kucing karena di pucuknya terdapat bunga yang mirip ekor kucing. Bila sudah tua atau kering, bunga tersebut bisa menyebar terbawa angin seperti kapas. Habitat aslinya ada tumbuh di rawa-rawa atau perairan berlumpur. Azolla adalah tumbuhan air yang mengambang hampir mirip duckweed, hanya saja daunnya lebih lebar lagi dan memiliki bentuk yang khas seperti chip. Cocok untuk menghiasi kolam. Namun bila sampai memenuhi kolam, justru kolam tersebut terlihat seperti dataran berumput. Frogbit limnobium. Mirip eceng gondok, hanya saya daunnya lebih bulat dan kecil mengambang. Imut sekali untuk hiasan seni aquascape atau aquaponik. Dinamakan frogbit mungkin karena daunnya sebesar kodok. Potamogeton. Potamogeton atau secara umum disebut rumput air tawar memiliki banyak varietas yang unik-unik. Juga banyak diaplikasikan pada seni aquascape atau aquaponik. Brasenia screwberry merupakan tumbuhan yang mengambang di air mirip kapu-kapu atau kiambang, hanya saja daunnya hanya satu bulat begitu saja dengan akar menjulur ke bawah air mirip payung. Dinamakan pula sebagai water silk, sepertinya di Indonesia belum ada yang jual, padahal bentuknya unik eksotik untuk taman air. Itulah 19 tanaman hias air untuk memperindah kolam atau water gardening, taman air. Oke guys, sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, follow, lonceng notif. Komen dan share sebanyaknya ya biar viral gitu. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.